Di kamera itu nggak muncul sosok apapun, tapi ketika lampu cahaya tes, di belakang itu cuy ada sosok kuntilanak. Dan yang ngeliat bukan cuma Jaya doang, sweepernya pun ngeliat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gua kali ini gue bakal nyeritain tentang Jaya nih. Cuman gak ada versi ilhamnya, tapi Jaya doang. Buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gua ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, jangan lupa kunjungi Instagram gua di sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, jangan lupa kunjungi akun YouTube gue yang satu lagi di sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa nih cuy. Jangan lupa ngops biar nggak panik. Sebelum masuk ke ceritanya, gue mau kasih tahu dulu. Banyak dari kalian tuh suka nanya, bang kemana naik gunung kapan gitu. Padahal lu ngefollow gue di Instagram gitu kan. Gua kalau ada open trip selalu posting, gua naik gunung gua selalu kasih tahu. Lu masih aja pada nanya. Terus fungsinya lu nge-follow gua kalau lu nggak ngeliatin story gua buat apa? Nggak ngeliatin postingan gua tuh buat apa? Kayak kesel gitu, nggak dibales, disangka sombong, dibales tapi pertanyaannya bosen gitu, nggak ada gitu pertanyaan yang apa kayak gitu, yang aneh kayak apa kayak. Aduh. Ya, jadi kalau misalkan pengen lihat gue naik gunung kemana, lu bisa lihat di postingan gue, jadwal open trip gue juga ada gitu kan, lu bisa cek sendiri lah. Dan oke, kita bakal lanjut ke ceritanya. Pada saat itu Jaya tuh lagi bisa dibilang ya gabut lah cuy ya. Jadi ini tuh masa-masa sudah lulus kuliah, dan seperti yang kita tahu bahwa nyari kerjaan itu sulit. Ngelamar sono sini tuh udah, kerjaan sampingan pun Jaya sebetulnya udah punya gitu kan. Dan karena memang nasib Jaya ini agak kurang beruntung seperti teman-teman lainnya, dia tuh kayak pengangguran tapi sibuk gitu. Ya kadang sibuk ngerecokin orang, ngerecokin temennya, kadang ngerecokin keluarganya gitu. Ya pokoknya intinya melakukan aktivitas yang gak berfaedah gitu kan. Sampai suatu ketika dia dapat rezeki, dapat uang gitu kan. Kemana ya punya duit segini? Dia tuh kayak ngerasa udah jenuh gitu kan. Kayak naik gunung, temen-temen gue udah kagak ada, bos gue juga lagi di luar negeri gitu kan. Ngajak siapa ya? Si Ingkus kali ya. Nelpon lah dia si Ingkus ini kan. Nelpon nggak bisa karena Ingkus ini ya memang sudah kerja gitu kan. Nggak mungkin baru kerja tiba-tiba udah ngambil cuti aja. Ya Jaya pun memaklumi hal itu. Terus sampai akhirnya dia nelponin ke semua orang teman-temannya gitu. Nggak ada yang bisa. Cuman ada salah satu temennya tuh yang bilang, kalau memang nggak ada yang mau, lu ikutan open trip aja. Kan di situ lu jadi bisa punya teman baru gitu. Lu nggak ribet, lu nggak sendirian juga. Dan lagi juga lu akan ketemu pengalaman baru juga dengan tim yang baru gitu kan. Sempet Jaya tuh berpikir kayak, wah menarik nih gitu kan. Ya udah deh, makasih sarannya gitu kan. Cuman Jaya ini belum bisa mutusin lah. Dia tuh harus naik ke gunung mana. Yang intinya sih sebenarnya pengen ke gunung manapun gitu kan. Tapi dia kayak gunung mana ya kira-kira ya gitu kan. Dan sampai akhirnya dia bilang, atap Jawa Tengah enak nih, dia bilang gitu kan. Selamat kali ya. Dia browsing lah gitu kan, nyari open trip yang ke Gunung Selamat. Nyari-nyari ketemulah sebuah open trip yang pada saat itu sebenarnya bukan open trip, itu nanjak bareng, yang dimana ya mereka tuh cuma memfasilitasi kendaraan, terus tenda, makan itu atau makan pribadi itu ya kita masak sendiri cuy gitu ya. Intinya cuma fasilitas kendaraan, simaksi, dan ya nggak terlalu banyak lah gitu kan. Kalau open trip kan plus makannya juga biasanya gitu. Wah boleh nih, harganya juga cincai gitu kan.
Gue SMS gitu kan. Akhirnya ngabarin ke orang yang ngadain nanjak bareng tersebut, dan memang kuotanya masih ada, dan ya udah daftar gitu kan, transfer. Dan ya udah, tidak ada sesuatu hal yang aneh-aneh. Dia cuman prepare alat dan terus izin lah ke orang tua, "Mak, gue naik gunung ya." Punya duit lu mau naik gunung gitu kan. Adalah rezeki, jenuh banget nih, butuh inspirasi untuk naik gunung gitu kan. Siapa tahu setelah turun gunung bisa langsung keterima kerja gitu. Ya kali aja ada wangsit apa kayak gitu. Emaknya tuh bilang, wangsit lu kerja yang benar. Makanya orang mau kerja itu punya skill. Lu lulusan sarjana kagak punya skill, cuman ngandelin ijazah doang, mana bisa. Lagian lu ngapa kagak minta tolong aja sih sama temen lu tuh yang kaya itu, si Ilham gitu kan. Mah gak enak, dia udah terlalu banyak bantu gitu kan. Tenang aja, kalau kondisinya mepet, Ilham itu bisa buat ya kantong cadangan lah gitu kan. Tenang aja gitu kan. Udah pokoknya nanti mau ikhtiar dulu, kalau masalah kerjaan insya Allah dapat lah gitu. Dan sekarang tuh memang lagi butuh istirahat, butuh healing tipis-tipis gitu. Emaknya tuh cuma bilang, ya udah hati-hati lu naik sama siapa, dia bilang gitu kan. Ikut orang sih mak, kagak ada tim atau temen yang ngikut gitu, karena mereka sibuk kerja. Hati-hati lu, nggak ada yang kenal gitu kan, jangan suka ngeloncong, jangan suka songong gitu sama orang lain, pesan emaknya tuh kayak gitu. Siap mak, dia bilang. Singkat ceritanya, 1 hari sebelum keberangkatan dia prepare logistik, alat dan sebagainya. Dan setelah prepare, keesokan harinya sesuai dengan titik kumpul, Jaya ini pergilah gitu kan, pergi. Sampai di titik kumpul itu kurang lebih sekitaran jam 4 sore atau asar gitu kan. Sampai ya mereka pun nungguin gitu kan, nungguin rombongan atau pendaki-pendaki lain yang ikut juga gitu. Dan sebetulnya titik kumpul itu tuh abis maghrib ya, diusahakan abis maghrib tuh udah pada sampai gitu. Cuman karena Jaya ini solo atau sendirian kan, ya dia tuh berharap tuh nyampe duluan biar bisa sok kenal, sok deket gitu sama pendaki lain. Cuman faktanya ketika nyampe itu mereka tuh ikut tuh nggak sendiri, nggak kayak Jaya. Mungkin ada satu si A misalkan, dia tuh bawa temennya gitu kan, 2 orang atau 3 orang, jadi ada temen ngobrol. Nah sedangkan Jaya di situ cuek aja cuy, bingung aja. Iya sebenarnya diajak ngobrol selewat, cuman obrolan mereka tuh nggak pada masuk. Dan bisa dibilang umurnya tuh di bawah si Jaya. Jaya itu pada saat itu umurnya mungkin sekitaran 24-25. Sedangkan yang diajak ngobrolnya kayak ya 19, 18 ya memang sih nggak terpaut jauh, cuman obrolannya tuh ya begitu-begitu aja gitu kan. Ya udah dah, gue ngopi aja, ngerokok gitu kan. Ngerokok lah dia. Dan pada saat itu juga ada beberapa peserta yang cewek juga kan. Setelah semua kumpul dan panitianya pun bilang mastiin bahwa ada yang ketinggalan atau enggak, dan ketika nggak ada yang ketinggalan mereka berangkat nih ke Jawa Tengah gitu kan. Dan kondisi pada saat itu mereka melalui jalur via Bambangan. Singkat cerita, mereka jalan, di perjalanan menuju ke Bambangan ini tidak ada kendala apapun, aman, lancar, sentosa. Cuman ketika awal-awal di race itu ada kendala yang dimana mobilnya itu mogok cuy. Ya mogok sih, mungkin mobil tua gitu kan, batuk-batuk. Ya ngeres. Sebetulnya mereka itu harusnya sampai itu karena jam 6 jam 7 mereka berangkatnya. Harusnya subuh itu udah sampai cuy. Cuman karena kendala mogok kayak gitu, akhirnya agak ngaret sedikit, sekitaran jam 6 jam 7 lagi, kayak 12 jam gitu kan. Tapi nggak ada kendala apa-apa. Akhirnya mereka istirahat sebentar, sekitar jam 8 jam 9 mereka selesai istirahat, dan mereka mulailah perjalanan di sekitaran jam 10 siang. Ketika jam 10 siang ini si panitia ini kayak ngebagi tugas, memang ada yang leader, ada yang sweeper juga gitu kan. Dan Jaya karena memang gak terlalu kenal ya sama peserta yang lain, dia tuh kayak milih, udahlah gue jalan paling belakang aja karena gue mau nyantai. Ya siapa tahu kalau panitia trip itu kan biasanya ramah dan suka ngebaur gitu kan. Udahlah gue gabung sama tim sweeper aja gitu kan. Singkat ceritanya, di awal perjalanan ini tidak menggunakan ojek ya. Mereka tuh jalan gitu kan, jalan ngobrol gitu, kenalan sama si sweeper. Dan sweeper ini bilang, "Bang lu kagak depan aja gitu kan, kayak fisik lu kuat gitu." "Kagak bang dah, gue mau naik kali ini tuh mau jalan santuy," dia bilang. Mau nyantai-nyantai aja. Jadi mereka ngobrol panjang lebar gitu. Sebelum pos 1 ini ada sebuah kendala yang dimana
ada satu peserta cewek itu tuh kayak mengalami gejala-gejala yang pada umumnya awal pendaki gitu, kayak mual, muntah. Dan ya mau nggak mau Jaya juga ya ini udah hal yang biasa, akhirnya ya udahlah ngeres dulu di situ. Udah Kak, nggak apa-apa ngeres dulu. Dan si panitia pun kayak udah Kak, ngeres santai, aman-aman gitu kan. Ngeres dulu nih. Udah setelah selesai ngeres, dirasa fisiknya udah mulai oke lagi, jalan lagi. Alhamdulillah sampai pos 1 pos 2 itu tidak ada yang namanya kendala apapun. Kondisi sampai di pos 2 itu kurang lebih sekitaran jam 1. Open trip pada saat itu pun tidak ada briefing yang gimana-gimana. Jadi kalau udah jam 12 dimanapun posisinya kalian makan aja dulu. Dan nanti kita akan ngecamp di pos 5 gitu kan. Nggak akan ngecamp di pos 7-nya gitu. Singkat ceritanya setelah mereka istirahat, sampailah terus melanjutin perjalanan lagi sampai di pos 3. Di pos 3 ini udah keadaan yang lumayan cukup sore, sekitaran jam 4-an. Jaya sebenarnya sudah pernah ke Slamet via Bembangan ini. Dia tahu setelah pos 3 itu pos 4 yaitu pos Samarantu. Pos yang bisa dibilang agak ngeselin gitu kan kalau kena malam. Dan kondisinya pada saat itu di belakang itu ada 4 atau 5 orang. Nah tapi yang 2 ini udah jalan duluan. Jadi kayak giliran Jaya nyampe mereka udah jalan gitu. Jedanya tuh lumayan gitu kan. Mungkin mereka udah istirahat lama gitu kan. Aduh, gue mau duluan apa kagak ya? Gue tinggal, kasihan nih cewek. Jiwa-jiwa kasihan sama si cewek ini tuh ada gitu kan. Ya udah dah, gue tungguin aja dah. Dan ketika ngeres di pos 3 ini, itu tuh kondisinya mulai berkabut dan gerimis tipis-tipis. Ya walaupun itu nggak bisa tahu ya gerimis dari kabut kah atau gerimis hujan gitu. Jadi ya gerimis tipis-tipis gitu. Dan kondisinya pun ketika gerimis itu, Jaya dan si sweeper ini itu nggak pakai jas hujan, tapi nyaranin untuk si cewek, Kak bawa jas hujan kan, pakai aja jas hujan daripada nanti kedinginan. Oke siap Kak, dia bilang. Jalan terus. Singkat cerita, sebelum di pos 4 ini, si satu cewek ini jalan ritmenya nggak seperti awal. Dia agak sedikit lelet. Atau mungkin karena faktor kecapean kali ya. Kok agak lama ya, dalam hati Jaya, kok agak lama. Gua pecut gua kagak kenal, gua omelin juga gua kagak kenal. Gua di depan si cewek ini gitu kan. Jadi agak nyalip sedikit. Dan awalnya tuh si cewek ini cewek, terus si Jaya, terus sweeper gitu. Karena jalannya agak lama, nyalip dikit lah Jaya ini ke depan. Jalan ke depan. Kondisi hampir mau pos Samarantu itu hampir mau mendekati maghrib. Dan sebelum sampai pos Samarantu ini, sweeper ini bilang, "Bang, kita jangan terus dulu ke Samarantu deh. Kita ngeres dulu di sini aja kali ya, karena bentar lagi maghrib nih." Jaya pun mikir, karena ada sebuah mitos atau sebuah larangan kalau lewat Samarantu kalau bisa jangan kena maghrib atau lewat dari maghrib aja deh ke situ tuh gitu kan. Jaya itu karena inget amanat atau obrolan seperti itu gitu kayak, wah bener juga nih. Tapi nggak diterusin, bentar lagi diterusin maghrib. Mana ya? Aduh, gue mager banget lagi nih Samarantu gitu kan. Sampai akhirnya ya udah deh, nggak apa-apa gitu kan, kasihan juga ada cewek, lagian juga kan bertiga gitu. Mereka ngeres dulu sebelum pos Samarantu itu, ngeres. Mereka ngobrol, ngopi-ngopi, masih aman-aman aja, nggak ada kendala apapun dari si cewek ini. Biasa-biasa aja kan. Setelah maghrib lewat, mungkin 6:30-an mereka nerusin lagi. Si sweeper ini bilang, bang yuk lanjut yuk, udah 6:30 nih jalan. Oke bang siap. Jalan lagi lah mereka. Dan singkatnya sampailah di pos Samarantu. Yang bikin ngeselinnya adalah si cewek ini minta difotoin di pos Samarantu. Jaya ini bilang, "Kak, kalau bisa besok aja pas turun, jangan sekarang fotoin." Tapi itu cewek kekeh banget, ngotot banget pengen foto di pos 4 Samarantu ini. Karena ya seperti yang kalian tahu ya, pos Samarantu ini bisa dibilang lumayan cukup dikenal bagi kalangan pendaki gitu. Dia pengen banget pokoknya punya foto di pos 4 ini dalam kondisi malam. Kak, emang nggak ada keinginan lain? Ya nggak mau Kak, tolong Kak, bentaran aja gitu kan, kayak mohon. Dan maulah gitu kan. Dan yang motoin itu si Jaya sendiri cuy. Dan sweepernya pun kayak, udah bang, nggak apa-apa lah. Kalau lu nggak mau kesini gue aja yang motoin. Udah nggak apa-apa bang, nggak apa-apa. Diambil handphonenya. Dan memang kondisi pada saat itu handphonenya nggak secanggih sekarang gitu kan, harus pakai blitz gitu.
cekrek. Sekali lagi. Masih belum ada apa-apa. Kedua kali, cekrek. Difotoin lah sampai 4 kali. Cekrek. Dan yang keempat ini, di kamera itu gak muncul sosok apapun. Tapi ketika lampu cahaya itu di belakang itu cuy, ada sosok kuntilanak. Dan yang ngeliat bukan cuma Jaya doang, sweepernya pun ngeliat. Dan sweepernya tuh langsung kayak nunduk, kayak istighfar pelan gitu kan. Jaya yang tahu kalau sweeper ini ngucap istighfar langsung nengok. Dia juga ngeliat nih kayaknya. Udah yuk gitu kan. Ya udah bang, nggak apa-apa. Ya udah yuk kita jalan lagi. Makasih ya. Iya. Dikasihin lah handphonenya dan kondisi si cewek ini belum ngeliat ke belakang plakat atau tulisan pos 4 Samarantu tersebut. Coba lihat. Udah kan, nanti aja lihat fotonya. Udah yuk jalan lagi, takut kita kemalaman. Dan si cewek itu pun nurut, masukin handphone. Dan baru mau nengok ke belakang begini, Jaya ini bilang, bener kak, jangan nengok dulu, gue yang di depan deh. Dia bilang, yuk. Dan anehnya pada saat itu Jaya tuh langsung nuntun tangan atau ya megangin tangan si cewek. Kak pegangan yuk, gak apa-apa ya, sorry nih kak. Dipegang gitu, dan si ceweknya pun nggak yang nolak atau ya udah gitu kan. Baru lewat atau jalan sekitar 5-10 langkah, si cewek ini tiba-tiba pingsan. Gitu kan. Sweeper ini teriak, bang itu bocah ngapa dah gitu kan. Pas dilihat, lah kok pingsan. Baru juga gua pegang, belum gua apa-apain. Dalam hati si Jaya, kok udah pingsan aja nih. Ya apes banget nih tangan gua ya. Baru juga megang cewek gitu kan, tiba-tiba cewek pingsan. Padahal kan niat gua supaya nggak terlalu ngelihat ke sebelah sana yang ada sosok Kunti. Sosok Kunti itu masih ngeliatin dan masih ngejogrok ada aja gitu cuy. Aduh gimana ya. Bang lu ada P3K nggak? Ada minyak kayu putih nggak? Ada bang. Dia bilang, udah buka. Ambillah P3K dan diolesin gitu kan. Dan si cewek ini tuh nggak yang namanya sadar gitu kan. Aduh gimana ya. Kipasin pelan-pelan gitu kan, pakai tangan kayak gini. Dan ditepuk-tepuk. Neng bangun neng. Ntar aja tidurnya di tenda. Neng ayo bangun neng jangan kelamaan tidur di pos 4 apa. Yalah kagak kasihan sama abang ganteng ini gitu kan. Ayo pak bangun dulu, ntar lanjutin pingsannya di pos 5 kalau udah sampai tenda. Dan pada saat itu sweepernya cuma cengengesan doang, bang lu orang pingsan ngapa lu bercanda sih. Udah bang, lu tahu kan, hanya mengalihkan isu aja bang. Ini kita lagi diliatin sama sosok Kunti yang ada di sebelah. Jadi kalau nggak ambil bercanda, puyeng kepala gua bang. Mana ini mau ngerokok juga susah gitu kan. Iya sih bang. Terus gimana nih? Gimana ya? Gini dah bang, gimana caranya kita cabut dulu nih dari pos 4, kata si Jaya ini kan. Terus, nah mau lu yang bawa 2 tas, mau gue yang bawa 2 tas. Si cewek ini kita gendong, satu orang gendong gitu kan. Gimana ya? Ya udah deh gini, tas lu gue yang bawa, kata sweepernya itu. Ya bang, gue aja deh yang bawa tas. Jadi mereka tuh kayak rebutan gitu. Padahal itu sarannya dari si Jaya gitu kan. Ya bang, gue nggak enak bang, bukan muhrim, kata si sweepernya. Alah lu bukan muhrim, bilang aja lu juga takut dan lebih beratan gendong orang kan, karena kondisinya nanjak. Kagak bang, otot gue otot kawat tulang besi gitu kan, biar lu ngerasain gitu. Ngerasain apa kali, otakku kemana-mana gitu. Yaudah yuk, udah pikiran gue udah gak enak nih, kata Jaya gitu kan. Feeling gue udah gak enak banget di pos ini gitu. Dan kondisi angin tuh sepoi-sepoi pelan, udah kayak bikin bulu kunduk merinding gitu kan. Yaudah bang, lu bantuin gue dulu, lu ngikat tas dulu, lu pakai ntar lu bantuin ya. Yaudah iya. Akhirnya si cewek ini dipaksa atau kayak digendong gitu kan, dan dibawa jalan. Hal yang aneh adalah, ya memang mungkin berat dari si cewek ini sekitaran 50 kiloan karena nggak terlalu gemuk banget gitu kan. Awalnya tuh enteng banget cuy. Bahkan dari bawa carrier dia sendiri atau carrier si Jaya itu beratan carriernya si Jaya daripada si cewek ini. Dia tuh kayak, anjir, ini orang makan apaan ya? Dalemannya kapas kali gitu kan, nggak makan sesuatu. Wah enteng banget nih. Alhamdulillah. Dan itu jalannya cepet. Dan si sweeper ini ngerasa keanehan, ini orang kok tiba-tiba jalannya cepet gitu kan. Kenapa gitu, kok bisa-bisanya. Mungkin emang fisiknya kuat kali dia gitu kan. Jalan terus, pertengahan udah ngelewatin pos 4 nih. Pertengahan itu
Yang tadinya enteng tiba-tiba beratnya si cewek ini jadi berkali-kali lipat truk. Bahkan Jaya ini sampai gitu. Aduh, kok berat gitu. Si supir ini nggak ngerasa curiga apapun. Mungkin udah kecapean kalau anggapan gitu kan, karena ngegendong lumayan cukup jauh dan ritmenya itu kayak mungkin dia ketakutan di pos 4 itu gitu kan. Aduh, bang istirahat dulu ya, istirahat dulu, dia bilang. Ya udah ayo istirahat lah. Tak. Setelah selesai istirahat di situ tuh, si supir ini mau gantian nggak bang? Ya udah boleh deh gantian gitu kan. Dicobain lah gantian. Ternyata sweeper itu nggak kuat sama sekali ngangkat si cewek ini cuy. Dan ketika dibantu itu kan harusnya ditaikin ke pundak. Si Jaya yang ngangkatnya pun itu nggak kuat. Tiba-tiba berat aja gitu kan. Mereka berdua kayak aneh dan heran, kayak saling natap. Tadi perasaan enteng dah bang ya, ngapa sekarang berat? Kagak tahu bang, mungkin karena kita kecapean kali. Iya kali ya. Terus gimana nih? Nih orang pingsannya lama banget. Gue juga gak paham dah bang masalah kayak begituan. Tapi harusnya sih dari denyut nadinya aman dan nggak kenapa-napa. Emang ini pure pingsan gitu kan. Ya udah bang kita istirahat dulu dah, dia bilang. Istirahatlah mereka. Dan ketika lagi istirahat, kondisi si cewek ini kan tidur begini coy. Dia tuh kayak bangun, duduk. Jaya sama si sweeper ini tahu dan ngeh bahwa si cewek ini udah bangun gitu kan. Nengok mereka berdua ke sana. Dek. Si cewek tersebut itu melotot. Dan tatapannya itu tatapan kosong gitu. Dan natapnya tuh bukan ke mereka berdua kayak natap biasa aja ke depan, tapi kosong gitu kan. Jaya sebenarnya kayak saling sautan begini. Apa itu gitu kan. Mereka berdua kayak geleng-geleng juga, bingung kan. Dan setelah melotot mungkin sekitar 1-2 menit, Jaya ini mau negur, alhamdulillah neng gimana kabarnya atau gimana keadaannya sekarang. Selesai negur seperti itu si cewek tiba-tiba nyanyi lagu Jawa. Ketika lagi nyanyi lagu Jawa itu, Jaya langsung merinding dan sweeper itu langsung merinding. Astagfirullahaladzim, bang, ini bocah kesurupan. Lu paham gak nanganin orang kesurupan gitu kan? Waduh bang, gue kalau nanganin cewek yang kayak gimana gue paham. Kalau nanganin kesurupan gue nggak tahu dah, dia bilang gitu kan. Tapi kita coba yuk, kita bacain doa aja gitu kan. Ayat kursi sih gue hafal bang. Ya udahlah kita coba gitu kan. Pegangin bang ya, takut lari nih bocah kemana-mana. Dipegangin sama Jaya tangannya. Dan kondisi itu memang tidak berontak. Sama si sweeper ini dibacain ayat kursi. Dan selesai bacain ayat kursi, mukanya rendah atau nerusin nyanyinya, tiba-tiba ketawa melengking seperti ketawa kuntilanak gitu kan. Dari situ mereka berdua kayak langsung lepasin dan takut dong. Aduh apaan nih. Dan setelah dilepasin, ternyata di belakang si cewek ini itu kan ada sebuah semak. Di sana ada satu sosok pocong lagi berdiri dan itu tingginya tinggi banget cuy. Bisa dibilang mungkin 3 badan manusia lah, mungkin sekitar 4 meteran gitu kan. Astagfirullahaladzim, itu apaan bang? Pohon pisang gede banget gitu kan. Mana bang pohon pisang? Ya Allah bang, itu pocong. Terus gimana ini bang? Kita bentar lagi. Dan si sweeper ini langsung teriak, woi tolongin, tolong gitu kan, langsung teriak. Ya itu kayak kaget kan. Lu ngapa tiba-tiba minta tolong, kedengeran juga kagak gitu kan. Teriak terus si sweeper itu. Dan Jaya ini bilang, bang pegangin bang, takutnya dia berontak nih. Gue takutnya dia kesurupannya aneh-aneh, ntar tiba-tiba manjat pohon kayak monyet kan, lain cerita nih, kita harus naik juga gitu kan. Udah ya bang. Terus itu sosok pocong gimana? Udah cuekin aja, biarin aja. Dan si cewek ini masih dalam kondisi ketawa-ketawa. Akhirnya yaudah bang, yuk kita paksain. Mau digendong lagi. Dan itu benar-benar gak kuat. Benar-benar gak kuat sama sekali. Mereka berdua itu berharap ada yang turun. Dan kayak ya karena mereka naiknya lama gitu kan, harusnya ada salah satu panitia yang inisiatif untuk turun. Tapi ini gak ada turun sama sekali. Dan kondisinya itu pun itu udah lumayan cukup malam, sekitaran jam 8-an coy. Aduh, dan itu kondisi si cewek udah mau ketawa terus tiba-tiba melengking, nyanyi, nyinden gitu. Dan sosok pocong di belakang yang gede banget juga, gede banget gitu kan, bingung.
Bang, kalau kelamaan di sini juga nggak bener nih, kita juga udah kedinginan gitu kan, dan kondisi gerimis rintik-rintik kagak kelar-kelar. Kita ambil keputusan deh, lu yang naik ke atas apa gua yang jaga di sini gitu kan, atau mau ditukar, lu yang jaga, gue yang naik. Gue bingung sih bang, di sini memang ada pocong nemenin si Kunti gitu kan, tapi di depan juga nggak tahu gitu kan. Sampai akhirnya karena memang Jaya ini ya, karena kan ini kan open trip ya, jadi punya privilege lebih gitu kan. Sebenarnya Jaya juga takut kalau jalan harus ke depan sendirian gitu. Udah gini dah bang, lu yang nungguin, nih ada tali, kita ikat dulu, takutnya dia kemana-mana. Kalau gue bakalan secepat mungkin lah gitu kan, tas ini 2 gue bawa dah nggak apa-apa, dia bilang. Intinya lu tungguin ya, sabar, lu jangan kemana-mana, lu jangan lari, lu ketemu demit, lu ketemu Kunti, apapun lu pokoknya diem di sini. Karena menurut gue Kunti itu nggak ada yang bisa makan bang, kata si Jaya tuh bilang kayak gitu. Siap bang, gue juga tahu kalau masalah itu. Iyalah, gue kalau ada Kunti atau apa gue paling cuman merem aja gitu kan. Nah gitu bang ya, yaudah nih gue jalan nih. Bismillahirrahmanirrahim, ngambil tas, 2 tas gitu double, jalan nih dengan gagahnya. Dan kondisi itu kayak bola mata itu selalu ngelirik ke bagian pocong ini cuy, penasaran masih ada gitu kan, lirik dan ngeliat ke atas. Pas ngeliat ke atas tuh ternyata si pocong itu tuh nyorot ke mata si Jaya atau saling tatapan gitu. Astagfirullahaladzim, ngapa melotot sih gitu kan. Ini pocong aneh banget ngeliatin gue ganteng kali apa gimana gitu kan. Bodo amat dah, gue jalan cepet. Jalan agak ritmenya tuh agak cepet gitu ya, agak kayak setengah lari gitu jalan. Mungkin udah ada 5 menit cuy jalan. Setelah lewat 5 menit dari depan itu ada yang turun. Jaya berpikiran wah panitia nih. Tapi Jaya juga nggak punya pikiran bahwa yang turun itu nggak pakai headlamp. Dan kelihatan pakai senter dia kan, pakaian itu kayak pakaian pendaki biasa. Wah kebeneran nih. Alhamdulillah, dia tuh langsung teriak, bang tolongin bang, tolongin, buruan bang, buruan ke bawah gitu kan, urgent gitu kan. Jaya masih terus jalan, dan si pendaki ini pun masih terus turun. Itu jumlahnya sekitar ada 2 orang. Sampailah mereka papasan. Bang, mukanya sadar bahwa muka dari si pendaki ini pucat dan cuek sama si Jaya, dan jalan ke bawah aja. Dan si pendaki ini jalan terus kan. Jaya itu aneh, ini siapa ya? Dalam hati Jaya, kok ada yang aneh sama pendaki ini? Bukan masalah pucatnya, apa ya? Astagfirullahaladzim, ini pendaki kagak pakai senter turun malam-malam. Terus dilihatin, salah satu dari pendaki tersebut kepalanya muter 180 derajat. Orang muter paling begini doang cuy, ini muter gitu. Dan nyeringai yang tadinya awalnya cuma muka pucat, tapi kali ini mukanya hancur cuy. Dari situ astagfirullahaladzim, apaan tuh gitu. Larilah dia ke depan, kayak langsung lari begini kan. Dan ternyata di depan itu nabrak satu sosok yang entah apa. Jatuh Jaya ini, ngeliat ke atas. Ternyata di depan itu sosok pocong yang tinggi, gede banget. Ya Allah, itu apaan tinggi banget ya. Jaya langsung naruh tasnya, digubragin. Dan PA-nya si Jaya nih, bukan lari ke atas, tapi lari lagi ke bawah. Lari lagi ke bawah dengan napas kengah-engah. Dan kondisi tasnya ini ditinggal gitu kan. Dan pas turun itu gak ada pendaki yang 2 itu, tiba-tiba hilang gitu aja kan. Sampailah di si sweeper ini, si cewek itu. Ternyata kondisi si cewek itu masih kondisi yang kayak kesurupan gitu kan. Mana bang tim yang lain? Bang, lu aja deh yang ke depan ya, gue yang nungguin di sini dah. Sumpah dah, udah gak apa-apa. Gue tadi tiba-tiba kayak linglung, daripada gue nanti nyasar kan. Gue kan belum pernah kesini, daripada kenapa-napa ini gue milih turun lagi. Terus tasnya mana? Ada depan bang. Udah gak apa-apa, gue yang jaga di sini. Iya, sweepernya tuh agak kesal mungkin kali ya. Yaudah deh, iya nggak apa-apa bang. Akhirnya sweeper juga itu langsung kayak lari. Dan ternyata nggak tahu tuh pokoknya cerita si sweeper itu, si Jaya ini nungguin si cewek gitu kan. Diperhatiin nih si cewek, Neng, lu ngapa nyusahin gua sih? Kan niatnya gua mau naik gunung tuh healing. Ngapa lu tiba-tiba jadi kesurupan? Kan udah gua kata jangan yang namanya foto di samaran tuh. Tiba-tiba lu pengen foto.
itu tiba-tiba juga Kunti pengen ikut narsis. Susah banget, namanya juga wanita gitu kan, susah banget dibilanginnya, tambeng banget gitu kan. Udah Neng ya, udah lu mau nyanyi dah sampai suara lu habis nggak apa-apa dah, tapi tolong jangan reok ya, dia bilang gitu kan. Ngomong sendiri itu sama si cewek itu. Dan sesekali suaranya ketawa melengking lagi. Ya mau nggak mau menikmati itu gitu kan. Dan nungguin si sweeper itu masih belum turun-turun, kondisinya udah setengah jam lebih gitu kan, hampir mau 1 jam. Aduh kemana ya, ini lama banget lagi. Nungguin terus. Dan sebelum tim datang, tiba-tiba ada yang turun nih. Itu pakai headlamp sekarang. Alhamdulillah, akhirnya ada tim yang turun. Dikirain itu pendaki atau timnya. Ternyata lampu cahaya tersebut itu tuh bukan senter, tapi pencahayaan dari kayak bola api atau yang bisa kita sebut kayak Banaspati. Itu bola siapa lagi malam-malam main bola api gitu kan. Ya Allah, dalam hati Jaya, gini nih kalau nggak ikut sama suhunya gunung atau orang-orang berani di gunung kayak si Ilham gitu kan. Aduh, gue kesiksa banget. Akhirnya si Jaya ini kayak nutup mukanya sambil nunduk gini, tapi megangin salah satu tangan dari si cewek ini, takutnya berontak aja gitu kan. Dipegangin aja terus, dipegangin sambil baca-baca gitu kan. Dan singkatnya itu ada yang nepuk bahunya. Dan Jaya itu langsung teriak, ampun, jangan ambil gua, jangan makan gua, daging gua pahit, daging gua alot, pokoknya nggak enak lah daging gua, makan aja nih yang cewek gitu kan. Intinya kayak gitu karena refleks gitu kan. Dan tiba-tiba pas dibangun, ini gua, lu ngapa sih? Pas lihat, alhamdulillah. Lu ngapa bang? Enggak sih, nggak apa-apa, dia bilang, cuman acting aja, dia bilang, kata si Jaya, acting aja gua mah. Gua tadi sempat tidur soalnya. Lu bisa aja ngibulnya gitu kan. Udah gimana nih? Ini alhamdulillah gue bawa orang yang agak ngerti gitu kan. Akhirnya diobatin dan singkatnya itu cewek sembuh cuy. Dia siuman gitu walaupun kondisi lemes, dan naik ke pos 5 atau ke tempat camp itu dipapah gitu kan. Jalan terus, singkat ceritanya sampailah di area camp. Dan ketika sampai di area camp ini, ya itu kayak akhirnya gue sampai juga. Dan karena si Jaya ini udah ngebantuin kali ya, mungkin udah disiapin makanan gitu. Akhirnya disiapin makanan tuh cuy. Disiapin makanan, nih bang, makan bang, makasih ya, dia bilang kata si sweepernya itu. Iya gitu. Dan si ceweknya pun kayak bilang, makasih bang ya. Iya sama-sama, tenang aja Neng, abang mah siap jagain Neng gitu kan. Tadi mah acting aja, ya manusiawi lah, takut gitu kan. Dan dari situ mereka ngobrol panjang dan tidak ada pembahasan apapun. Singkat ceritanya mereka istirahat, dan alhamdulillah ketika di area camp itu mereka tidak ada gangguan apapun. Dan ketika mulai memasuki subuh, mereka summit, dan pas summit itu alhamdulillah dikasih cerah, naik turun. Dan pas turun ini Jaya ini nggak mau urutan paling belakang. Dia tuh udah bilang ke sweepernya, bang, sorry banget nih, dia bilang, gua agak mau paling belakang. Ya lah bang, kita kan udah CS banget nih udah begini, lu agak mau nungguin gua. Maaf bang, gua agak mau yang kedua kalinya ya. Udah, lu ngambil siapa kek, pokoknya gue mau di depan, nggak peduli, gue pokoknya mau di depan. Dan si sweeper, iya bang nggak apa-apa. Singkat ceritanya mereka turun, dan alhamdulillah kondisinya si Jaya ini bagian paling depan. Dan ketika bagian paling depan ini, dan sampai itu kurang lebih hampir mau maghrib juga cuy. Sampai, dan alhamdulillah tidak ada kejadian apapun. Dan yang ternyata menurut pengakuan si cewek ketika sudah turun itu, si cewek itu ketika di pos Samarantu itu ada satu sosok yang entah perwujudan seperti apa, itu tuh nabrak ke badannya dan kayak nguasain. Ketika dalam kondisi pingsan itu sebenarnya si cewek itu sadar, berontak gitu kan, lu jangan masuk tubuh gue, jangan masuk tubuh gue, tapi nggak bisa ngelawan gitu. Jadi kayak lebih dominasi ke si demitnya ini. Ya akhirnya begitulah dia kesurupan. Dan menurut si cewek yang kesurupan ini, yang kesurupan itu kayak perwujudan dari mungkin penyanyi zaman dulu atau gimana gitu, nggak tahu lah, kayak sinden gitu kan cuy. Dan memang sosoknya pun nggak terlalu ganggu atau nggak yang bahaya banget sih, dia cuma pengen ya munculin eksistensi aja kata si cewek gini gitu kan. Cuman sih ya munculin, cuman nggak gitu juga kali. Ya elah, ngapain juga masukin ke badan lu gitu. Ya udah nembang sama sesama demit lah di sono, ngadain organ kayak ngadain konser kayak apa kayak, tapi jangan yang namanya masuk tiba-tiba dan bikin bulu punduk merinding gitu. Udah gitu nih, lu tahu nggak, ada pocong gede banget kata si Jaya itu. Gua nggak ngeliat. Ya gimana mau ngeliat orang lu pingsan gitu kan. Akhirnya
mereka tuh kayak ketawa-ketawa. Dan alhamdulillah pada saat itu Jaya pun dapat teman baru gitu kan. Dan dari setelah trip itu pun mereka pulang dan alhamdulillah tidak ada kejadian apapun lagi. Walaupun dari beberapa pendaki ada yang ngalamin juga kayak ngelihat sekelebatan, terus ada ngelihat pocong, kunti dan lain-lain. Itu cuman sebatas ngelihat doang tapi enggak yang diteror parah banget gitu kan. Dan setelah sampai ke rumah ya alhamdulillah 2-3 hari setelah pendakian selamat itu ternyata si Jaya ini diterima di salah satu kerjaannya cuy. Di salah satu perusahaan udah diterima gitu kan. Dan ceritanya cukup sekian cuy ya. Dan segala sesuatu hal yang positif dari cerita ini silahkan kalian ambil, yang buruknya silahkan kalian buang. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.